Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 18 Juni 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 18 Juni 2024. Five of Swords. Dia sedang mendapatkan konsekuensi yang mungkin tidak menguntungkan bagi dia, karena aku lihat di sini banyak sekali ketidaksepakatan yang dia rasakan. Bahkan aku lihat kayak ada perasaan dia kayak sudah dimusuhi oleh seseorang ya. Atau bahkan mungkin di sini dia ngerasa kayak perasaan dia terhadap kamu itu sudah tidak menguntungkan. Maksudnya ya kamu sudah cuek sama dia, kamu sudah tidak sebucin dulu, kamu sudah tidak seperhatian dulu, kamu sudah masa bodoh gitu ya. Bahkan mungkin dia merasa bahwa kamu marah banget sama dia gitu ya, atau kamu dendam, kamu ya memusuhi dia seperti itu. Dan pemikiran kalian tentang hubungan ini kayak sudah tidak menemukan kesepakatan, atau kamu sudah tidak sepakat lagi dengan rencana-rencana dia atau keinginan-keinginan dia selama ini, atau yang terakhir kali dia ucapkan ke kamu. Ada konflik yang sangat signifikan terjadi di antara kalian, entah apa itu, bisa jadi juga walaupun konfliknya mungkin hanya sebenarnya hal-hal sepele, tapi mungkin ya tidak pernah diselesaikan gitu ya, tidak pernah ditanggapi walaupun konflik sepele, sehingga membuat kamu capek ya, sehingga membuat kamu bosan muak dengan tingkah lakunya yang selalu lari dari masalah. Terus itu juga konflik ini terjadi juga karena memang komunikasi yang buruk di antara kamu dengan dia ya. Dan aku melihat bahwa si dia ini ternyata berselingkuh atau melakukan kecurangan terhadap kamu. Bahkan dia ini punya perilaku merusak diri sendiri. Makanya di sini dia ngerasa kayak kamu benar-benar sudah meninggalkan dia. Kamu sudah benar-benar masa bodoh gitu ya sama dia. Ya, tidak usah ragu ya, kalau Five of Swords udah keluar nih, nggak usah ragu. Memang benar-benar aku lihat ada masalah yang sangat besar ya. Ini nggak sepele ya, nggak sepele masalahnya. Walaupun sebenarnya awal terjadi permasalahan atau konflik di antara kalian adalah gara-gara masalah sepele, tapi sekarang karena masalahnya sudah bertumpuk ya, tidak pernah dia selesaikan, atau dia selalu lari dari masalah, atau mungkin dia selalu berbohong ya, manipulatif sama kamu, atau menutup-nutupi kebenarannya ya. Jadi sekarang masalahnya ya pelik, masalahnya besar banget. Aku lihat di sini masalahnya pelik banget. Jadi it's okay, itu keputusan yang baik kalau udah ada Five of Swords tuh, ada masalah yang benar-benar besar, dan mungkin dia pun nggak bisa menanganinya karena sampai sekarang dia sudah mendapatkan justice, sudah mendapatkan karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan nih. Three of Pentacles. Selama ini dia kurang bekerja sama dengan kamu. Dia kayak nggak ada effort, bisa dibilang ya, kayak nggak ada effort untuk mempertahankan hubungan kalian atau membuat hubungan kalian langgeng. Terus itu juga orangnya apatis banget. Dia ini juga ya dalam hidup aja punya motivasi yang buruk, atau dia ini kayak nggak punya motivasi hidup kayak gitu ya, motivasi untuk sesuatu target kayak gitu ya, sehingga terjadi juga sering banget terjadi konflik. Dan aku lihat juga memang orangnya egois banget. Bahkan dia ngerasa saat ini tuh kayak antara kamu dengan dia kayak merasa ada persaingan kayak gitu. Entah apa gitu yang dia merasa persaingan, mungkin memang ada perbedaan di antara kalian gitu ya. Misalkan
secara materi misalkan ya, kamu sukses, kamu stabil secara materi, sedangkan dia mungkin lagi kesulitan ya, sehingga dia merasa kayak ada rasa persaingan di antara kalian. Terus itu juga hubungan kalian ternyata memang perlu effort yang lebih ya, perlu effort yang lebih, karena ya itu tadi ya, sebelah pihak doang yang effort ternyata selama ini gitu. Terus juga karena ada pihak ketiga juga kan yang menimbulkan konflik di antara kalian, ya mungkin itu selingkuhannya yang selalu bercuap-cuap atau yang selalu menghasut dia ya, sehingga kalian berkonflik terus. Terus juga aku lihat di sini dia tidak banyak melakukan effort ya atau upaya untuk mempertahankan hubungan kalian, dia selalu bersikap apatis. Terus itu juga aku melihat di sini untuk saat ini dia sedang mengalami suatu kesulitan dalam bekerja ya, dalam pekerjaannya, kayak ribet gitu pekerjaan saat ini tuh, kayak dia ngerasa kayak banyak bener ribetnya, bahkan kayak nggak bisa dia kerjakan dengan cara yang praktis gitu, nggak bisa. Wow, kuat banget energi ini ya, selingkuhnya ya. Aku lihat di sini justice, dia mendapatkan karma dari apa yang dulu pernah dia lakukan. Bahkan aku lihat di sini ada yang saat ini sedang berurusan dengan hukum ya. Mungkin sebagian dari mereka ada yang berurusan dengan hukum, mungkin perceraian kah, atau hak asuh anak, atau bisa jadi kalau dalam pekerjaan nih ya, kan pekerjaan dia kayak lagi sulit banget ya. Nah, bisa jadi pekerjaan dia itu ada sangkut pautnya ke ranah hukum sekarang gitu ya. Mungkin dia pernah membuka investasi bodong kayak gitu ya. Jadi kena lah, dia ketangkep dianya, misalkan seperti itu, atau menipu orang, korupsi ya. Sekarang ya berurusan dengan hukum sekarang itu. Ya, bisa jadi berurusan dengan hukumnya ya karena pekerjaan. Karena itu tadi, dia kayak nggak bisa menyelesaikan masalah dalam pekerjaan itu secara praktis atau secara instan gitu ya. Kayak benar-benar step by step, ribet banget pokoknya. Aku lihat di sini pekerjaannya. Dia merasa kayak apa tindakan kamu sekarang ini itu dia ngerasa kayak nggak adil untuk dia. Ya, kalau memang saat ini kamu sudah pergi meninggalkan dia atau cuek, kamu sudah move on ya, menurut dia ini bukan keputusan yang adil yang seharusnya kamu ambil gitu ya, untuk dia, lebih ke untuk dia ya, karena memang kan orangnya egois ya, maunya jadi center point, maunya jadi maunya jadi pusat perhatian, sehingga ketika kamu mengambil keputusan sendiri untuk pergi meninggalkan dia, entah kamu memang mengambil keputusan ini sendiri, tiba-tiba kamu pergi meninggalkan dia, atau memang kamu sudah ngomong sama dia bahwa kita berakhir dan aku ingin move on, aku ingin pergi, ya tergantung deh ya situasinya. Intinya apapun keputusan kamu sekarang, memilih untuk meninggalkan dia atau cuek, acuh, tidak peduli, move on atau apapun itu, menurut dia ini bukan keputusan yang terbaik untuk dia gitu ya. Dia nggak setuju atau dia nggak terima dengan keputusan kamu ini. Kenapa seperti itu? Karena memang sebenarnya dia masih menganggap kamu seseorang yang terpenting dalam hidupnya gitu ya. Kamu itu menurut dia memberikan penilaian yang tidak adil untuk dia. Makanya di sini kamu mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan dia, dan itu juga bukan suatu keputusan yang adil untuk dia gitu. Dia ngerasa kayak kamu hanya menuduh gitu loh. Entah memang gini, mungkin kamu curiga entah dia selingkuh, entah dia bermain hati dengan orang atau gimana deh ya. Walaupun itu benar, dia tidak mau disalahkan. Orang yang memang narsis ya. Dan dia merasa bahwa tuduhan kamu itu nggak berdasar kayak gitu. Padahal ya, walaupun itu memang benar, karena aku lihat di sini ada pihak ketiga yang mempengaruhi kan hubungan kalian. Dan nih aku lihat di sini dia menangis loh, pengen balikan. Nah jadi gini, bisa jadi masalah yang mengakar di hubungan ini, masalah yang cukup besar di hubungan ini adalah tentang perselingkuhan yang memang selama ini dia pernah lakukan.
Entah memang pernah dia lakukan atau bahkan mungkin sampai sekarang dia masih melakukannya. Intinya dia merasa bahwa kamu itu sekarang kayak curigaan loh bahwa aku selingkuh kayak gitu. Ya, sebenarnya mungkin nggak cuma perihal perselingkuhan doang ya. Kamu meninggalkan dia ya karena mungkin udah selain dia selingkuh, terus itu juga dia kurang effortnya, orangnya apatis, hanya mementingkan diri sendiri, egois, narsis, ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu itu kayak ngerasa ini keputusan yang adil, ini keputusan yang tepat, karena sudah banyak alasan untuk meninggalkan dia dibanding alasan untuk tetap bertahan. Kalaupun tetap bertahan, justru kamu yang rugi, ya, kamu yang merasa terus-terusan tersakiti dan terus-terusan harus memperhatikan dia, ya, berpusat pada dia gitu. Ya, dan aku melihat di sini memang kamu ingin menghindari orang itu, ya. Terus itu aku melihat kayak dia pengen meminta maaf nih sama kamu. Ya, aku lihat di sini kayak pengen meminta maaf sama kamu. Karena juga selama ini hubungan kalian itu ternyata stuck, nggak ada perkembangan. Ya, bahkan gairah cinta itu kayak ya di situ-situ aja, bahkan mungkin merosot, semakin lama merosot, semakin lama semakin merosot. Terus itu juga karena ketidakjujuran dan ketidaklugasannya dia tentang hubungan kalian ini sebenarnya apa gitu loh. Entah kita ini memang pasangan kah, entah kita ini apa ya, aku ini orang yang kamu cintai kah, ya nggak jelas gitu ya. Atau misalkan kalau ini adalah suamimu atau istrimu, ya nggak jelas gitu. Dia sama kamu, tapi perasaannya tuh ngalur ngidul gitu loh, pergi ke sana pergi ke sini gitu loh. Ya jadi kamu kayak ngerasa, lah aku ini siapamu, ya gitu. Ya jadi dia nggak memberikan kelugasan tentang ya kenyataan, tentang realitanya. Orang yang tidak jujur dan orang yang sulit untuk berkomunikasi secara lugas. Dan aku lihat ya, ini memang pengaruh sekali dengan omongan orang. Dia ini gampang banget terpengaruh oleh omongan orang. Dan aku juga lihat kalau judgment itu berarti memang kamu dengan dia kayaknya LDR dan ada yang cukup jauh, ada yang sampai beda negara di sini. Ada yang beda kota, beda provinsi, beda pulau, beda negara ya. Ada yang sampai beda negara. Tapi aku melihat di sini kayak dia kayak ingin datang untuk meminta maaf sama kamu, untuk berkata jujur tentang sebenarnya ya, untuk bisa mendapatkan kamu lagi ya. Cuman di sini hati-hati karena di sini masih ada sifat manipulatifnya, bahkan dia ingin mencoba memanipulasi kamu lagi untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Jadi dia datang mungkin ya memang mungkin untuk meminta maaf, untuk berkata jujur sama kamu, tapi sisi lain dia itu masih ada sifat yang manipulatif ya. Jadi mungkin dari dulu memang orangnya manipulatif banget. Nah sekarang mau datang ya memang dia mau minta maaf dan juga memang mau mendapatkan kamu lagi, tapi mendapatkan kamu lagi ini ada niat tersembunyi ya. Jadi dia akan menggunakan sifat manipulatifnya untuk mendapatkan keuntungan atau sesuatu dari kamu, entah apa itu ya. Kalau aku lihat di sini, entah itu memang perhatian kamu kah ya, cintanya kamu kah, atau bahkan materi atau apapun ya. Ini belum dijelaskan tentang apa yang sebenarnya dia inginkan gitu. Terus itu juga aku melihat di sini bahwa dia ngerasa kayak kamu itu masih marah ya sama dia, sehingga saat ini tuh belum ada pergerakan dari dia karena dia saat ini sedang mencoba menghindari percakapan dulu dengan kamu. Dia takut nantinya kalau sekarang juga akan datang ke kamu, dia akan menyebabkan pertengkaran yang lebih memanas dengan kamu. Jadi untuk saat ini memang dia pengen ya untuk datang meminta maaf sama kamu dan memiliki kamu lagi. Cuma suasananya atau situasinya tidak mendukung. Jadi makanya di sini dia sedang menghindar dulu dari kamu agar tidak menyebabkan pertengkaran dikala nanti kalian saling berbicara gitu. Karena kalau aku lihat juga Three of Swords reverse,
Ini adalah masa fase-fase dia untuk meminta maaf ya. Meminta maaf atau meminta pengampunan dan ingin kembali rekonsiliasi menjalin hubungan dengan kamu. Gitu ya. Dia ingin meminta maaf sama kamu, terus itu melewati luka atau menyembuhkan luka yang pernah kamu derita dari masa lalumu bersama dia, seperti itu ya. Dan dia ingin mencoba menyembuhkan rasa sakit hatimu yang selama ini kamu pendam, kayak gitu ya, dan ingin mencoba sekali lagi berkomunikasi dengan kamu secara terbuka untuk bisa memiliki suatu hubungan yang lebih berkembang gitu. Jadi dia datang tuh bukan hanya sekadar minta maaf ya, tapi ingin rekonsiliasi lagi, ingin menjalin hubungan yang lebih berkembang. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi energinya. Oke, 6 kartu. Healthy choice. Engagement ring. The butterfly. Kemudian ascending love. Coffin. Kalau aku lihat sih memang sekarang pilihan yang sehat menurutmu adalah mencintai diri sendiri, merawat dirimu sendiri, hidup dengan lebih bahagia tanpa dia, hidup dengan dirimu sendiri yang lebih bahagia. Aku lihat di sini kamu dengan kesendirianmu sekarang justru malah kamu lebih bahagia, lebih menikmati hidup, karir ya fine saja, keuangan fine saja, bahkan ada yang bisa sampai liburan di sini. Intinya kamu bahagia gitu ya. Tapi si dia ini justru malah ingin datang kembali untuk memberikan komitmen atau pengabdian dan menyelesaikan sesuatu yang terjadi di antara kalian. Masalah ya, tentang masalah. Dia kayak ingin menyelesaikan masalah di antara kalian dan ingin punya pengabdian atau komitmen yang tinggi dengan kamu, yaitu mungkin pertunangan kah, pernikahan kah. Kalau misalkan di sini sudah menikah, ya mungkin dia pengen memperbaiki hubungan dengan kamu dan memperkuat hubungan dengan kamu, seperti itu. Karena di sini ada evolving, ada growth fase, berarti memang ada keinginan dari dia untuk melanjutkan hubungan ke fase berikutnya, menyembuhkan inner child dulu dia ya, melepaskan masa lalunya ya. Aku lihat di sini memang dia ini memang punya inner child ya, dan itu memang harus dia lepaskan dulu gitu ya. Dan dia juga saat ini memang lagi mencoba melepaskan masa lalunya ya untuk bisa bersama kamu. Dan aku melihat di sini kamu menganggap bahwa hubungan kamu dengan dia itu suatu pembelajaran yang sangat-sangat berharga ya. Dari lika-likunya perjalananmu bersama dia, banyak rasa sakit, akhirnya kamu menyadari ternyata ada loh orang yang bentukannya kayak begini gitu ya, mau ngomong kasar aku rasanya. Tapi ya intinya seperti itulah ya, kamu akhirnya belajar ternyata semua orang tuh memang terlahir baik, terlahir sebagai sosok makhluk yang baik, tapi dalam prosesnya mereka juga ternyata bervarian gitu ya, termasuk dia. Jadi kamu nggak bisa menilai dengan memukul rata mereka dengan nilai-nilai yang standar atau nilai-nilai yang baik gitu. Setiap orang punya versi tersendiri, versi beda-beda gitu ya. Jadi saat ini kamu sudah mulai belajar tentang banyak hal yang telah kamu lalui dengan dia, banyak hal-hal yang sudah kamu explore, sudah kamu lalui, dan saat ini kamu mempersiapkan diri untuk ke tahap baru dalam hidupmu ya. Mungkin untuk saat pengen sendiri dulu, untuk mempercantik diri, memperkaya diri, membahagiakan dirimu, membahagiakan keluargamu, kaya raya,
ya, atau apapun, atau ingin memulai hubungan baru atau gimana gitu ya. Intinya di sini kamu ingin mempersiapkan tahap baru dalam hidupmu. Cuman sayangnya si dia ini ternyata masih cinta sama kamu, masih ada love, ada unconditional love, ada cinta yang tulus, ada cinta tanpa syarat di sini. Dia masih sayang, masih punya ketertarikan sama kamu. Ya, aku lihat di sini masih ada rasa ketertarikan. Dan sayangnya di sini ada coffin, ada awalan baru yang mungkin akan membebaskan kamu. Walaupun ini ceritanya tragis ya, kamu dengan dia harus berakhir, tapi transisi ini juga memang harus terjadi agar bisa merubah hidupmu dan hidup dia. Ya, coffin berarti coffin itu kan peti itu ya, selalu gambarnya coffin itu peti. Ya, jadi ada yang sudah diakhiri, tapi pengakhiran ini itu untuk fase yang lebih baru dan lebih baik. Makanya di sini ada ascending, ada pembelajaran yang kamu dapatkan dari dia. Oke, aku lihat di sini memang dia masih memiliki ketertarikan. Bahkan di sini dia tidak mau melepas kamu atau belum bisa move on dari kamu. Cuman sayangnya di sini kamu sudah memilih untuk jalan baru dalam hidupmu. Kamu ingin melalui jalan baru dalam kehidupanmu. Jadi keputusannya aku serahkan kepada kalian. Kalian mau seperti apa? Ya, aku lihat di sini kalian memilih untuk jalan hidup yang sehat, gitu. Ya, kamu nggak mau lagi terus-terusan tersakiti, terus-terusan berkorban, terus-terusan dipermainkan, gitu ya. Aku lihat makanya di sini kamu memilih untuk let it go dan memilih jalan hidup baru, gitu ya. Nih ada coffin juga, gitu ya. Tapi aku lihat di sini ya dia masih akan datang lagi mengganggu hidupmu. Dia akan mencoba kembali untuk mendapatkan perhatianmu karena di sini dia belum ikhlas, dia belum terima bahwa kamu dan dia berpisah. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Dan aku punya bulan, ini bisa jadi bulan dia, bulan lahir dia, bulan lahir kamu, atau bulan berpisahnya kalian, bulan jadian kalian, atau bulan-bulan ini ada bulan-bulan spesial ya yang terjadi di antara kalian. Jadi kalian situasikan aja seperti apa bulan-bulan ini. Ada Januari, Oktober, Juli, November, Agustus, April, September, Februari. Oke, kemudian aku mau cari shio-nya untuk kalian ya. Bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja. Ada shio tikus, gimana nih? Ada shio tikus, ada shio kelinci, shio anjing, dan shio naga, shio kuda, shio babi, shio monyet, dan shio macan. Oke, terus ini ada alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. USAEW CNPOI HDR Q MFJ T G dan E. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.